Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Hadirin seluruh pemirsa MNC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dunia hanya sementara. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mencari kebahagiaan akhirat. Tetapi sebetulnya tidak perlu melupakan dunia. Allah katakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kebahagiaan akhirat tapi tidak usah melupakan dunia. Kenapa? Karena kita itu real hidup di dunia. Akan tetapi yang perlu jadi catatan adalah dunia ini sifatnya hanya menjadi wasilah. Menjadi sarana bukan tujuan. Karena apa? Karena sifatnya sementara. Kita semua pasti akan meninggal dunia. Saya akan mati. Ustadz Danu satu saat akan meninggal. Mas Bobi juga akan meninggal. Memang kita tidak tahu, bisa jadi saya yang meninggal belakangan Mas Bobi duluan, atau Mas Bobi yang duluan, saya yang belakangan. Sama aja. Ajal nggak ngerti semua Mas Bobi ya. Iya. Kadang-kadang ada orang lagi hebat, kaya nih, mengumpulkan dunia, tiba-tiba meninggal di saat hartanya masih banyak. Sepele sebabnya, dia pergi ke sungai, dia mancing sambil ngerokok, tiba-tiba rokoknya jatuh. Mati. Orangnya? Rokoknya. Oh, rokoknya. Ya artinya Nah, kematian itu bisa datang kapan saja. Oleh karena itu kita harus tahu sadar betul bahwa dunia ini sifatnya sementara. Tetapi apa? Kita tetap diperintahkan untuk mencari. Apalagi di sisi lain kita tahu bahwa wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau, main-main. Yang namanya senda gurau, yang namanya main-main itu ya terserah. Kita kadang-kadang main-main, bersenda gurau, jadi orang kaya. Tapi begitu permainan selesai, ya selesai sudah. Yang kaya enggak lagi jadi kaya, yang hebat tidak lagi menjadi hebat. Dunia ini hanya gantian. Kita hidup sekarang menggantikan orang dulu. Tidak ada yang abadi. Rumah yang kita miliki sekarang, dulu milik orang. Tanah yang kita miliki sekarang, dulu milik orang. Istri yang kita miliki sekarang, bukan milik orang. Bukan. Tapi apa? Bahwa yang kita miliki itu pasti akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Harta yang kita miliki pasti akan menjadi milik orang lain. Rumah yang kita miliki akan menjadi milik orang lain. Meskipun anak kita sendiri. Tapi kan bukan milik kita. Bukan milik kita, betul. Itulah saudara sekalian bahwa dunia ini sifatnya sementara. Kita boleh mencari tetapi untuk dijadikan wasilah, sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Untuk menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Dan pemirsa, senang sekali saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu, juga Ustadz tamu kita Ustadz Sam'ani bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita itu di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dunia hanya sementara. Ini mengingatkan kepada kita bahwa sekeras apapun kita berusaha untuk mendapatkan duniawi dalam arti glamoritas ini Pak Ustadz ya, kemewahan, harta. Suatu saat pasti akan kita tinggalkan seperti yang dikatakan Pak Ustadz Sam'ani tadi, nantinya itu bukan jadi milik kita lagi gitu ya. Dan nanti akan kita bawa ke fase selanjutnya, hanyalah amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengingat bahwa semuanya tidak ada yang abadi, sehingga kita terus fokus untuk mengejar akhirat, tapi tidak juga melupakan dunia. Terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan
hati. Pak Ustadz, tema kita dunia hanya sementara. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sehingga hari ini masih bisa diizinkan untuk bisa melihat acara Siraman Kalbu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Amin. Tema kita adalah dunia hanya sementara. Atiullaha wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Walaupun ini cuplikan kecil namanya taat pada Allah ini berat. Taat pada Allah berarti kita taat dalam menjalankan perintah Allah yang ada dalam Quran. Taat pada Rasul adalah kita belajar untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, disinilah beratnya. Di dunia ini memang sarana untuk mencari akhirat. Ada aturannya baik di Quran maupun di sunnah. Cara bicara ditata bagaimana dengan kelemah lembutan, bagaimana sikap kita dengan orang lain, dengan orang tua, itu ditata. Sehingga pada waktu kita punya orang tua itulah alat untuk mencapai akhirat surga nantinya. Nah pada waktu kita ketemu dengan orang tua, kemudian kita merasa orang tua ini kok jengkelin, nah itulah dosa di situ. Kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang mengenakkan hati, menyejukkan hati orang tua, tapi kata-katanya ngajak berantem, ngajak perang aja, itulah dosa di situ. Di situ seseorang sudah menjadi catatan di malaikat atid bahwa orang ini bersalah. Dan banyak sekali sarana untuk mencari pahala di akhirat atau sarana untuk menjadikan dosa kita bertambah nanti juga di akhirat. Yang nanti kalau dihisap dilihat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi sesungguhnya amal perbuatan buruk, amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan yang buruk. Nah cuma kita tidak tahu perbuatan baik kita seberapa, yang buruk seberapa. Makanya sarana di dunia itu adalah benar-benar ada di garis Allah Ta'ala. Ya, dijaga benar-benar. Kalau sudah mulai kerja, kerja. Kenapa kamu kerja? Karena Allah menyuruh saya bekerja. Itu lillahi ta'ala. Kenapa kamu bekerja? Saya ingin mencari uang yang banyak untuk beli lapangan bola. Nah itu dia mendapat uang sebesar apapun, dia nggak dapat pahalanya. Apalagi lapangan terbang mau dibeli. Iya kadang-kadang begitu. Dari mana uangnya itu akan ditanyain oleh Allah Ta'ala. Kemudian uangnya untuk apa? Pada waktu dia tanyain kenapa uang kamu untuk apa? Ini aku untuk nyumbang. Nah, pada waktu nyumbang memang besar. Itu bisa menjadi jalan menuju pahala. Tetapi pada waktu nyumbang besar dia sombong, dia ujub, dia riak. Selesai amal solehnya. Dan itu ada tuntunannya. Makanya kita harus hati-hati. Di dunia ini tadi udah diceritakan oleh Ustadz Sam'ani bahwa itu sarana. Betul. Kalau kita mau melakukan sesuatu pekerjaan yang baik khususnya, bacalah basmalah. Selesai, hamdalah. Karena pada waktu kita melakukan pekerjaan baik tersebut, kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dilindungi dari apa? Suatu pekerjaan, umpamanya kita di jalan, nggak ketabrak pesawat terbang yang jatuh, umpamanya. Umpama. Atau nggak tabrakan, umpama ya Ustaz. Memang ada orang ditabrak pesawat. Siapa tahu kan di jalan pesawatnya Ustaz. Ya, itu diberi keselamatan melakukan pekerjaan disyukuri. Tetapi kenyataannya, ayo Bapak Ibu sekalian yang sudah bekerja, yang apalagi sudah pensiun, ayo kita ingat-ingat, apakah dulu itu waktu kita bekerja mengawali dari basmalah. Boleh bismillahnya itu dari rumah, itu kan bismillah untuk perjalanan. Tapi selesai pada tempatnya, atau sampai pada tempatnya, kita lupa pasti dengan hamdalah. Kita mau mengerjakan pekerjaan kita, lupa dengan basmalahnya lagi. Nah ini adalah suatu kekeliruan. Walaupun ini kecil tapi itu kita lakukan terus-menerus. Bisa aja pekerjaan itu tidak berpahala di hadapan Allah Ta'ala. Ayo mulai hari ini kita luruskan niat kita beneran. Ya, yang dulunya lupa tentang basmalah, ayo. Yang dulunya kasar dengan istri, ayo mulai sekarang harus hormati istri. Yang dulunya kasar sama suami, ayo.
Siapa tahu dunia hanya sementara ini, sementara beberapa tahun besok itu nggak taunya Tuhan, walau alam, kita nggak tahu ya Ustaz. Sayang kalau nggak dioptimalkan Pak Ustadz. Sayang kalau tidak dioptimalkan beneran. Walau alam, nggak tahu. Siapa tahu COVID-19 ini di dunia ini adalah mengarahkan agar orang itu kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tahu tentang kekuasaan Allah. Dunia yang hebat dengan senjata racunnya, dengan senjata nuklirnya, dengan kuman virus nano aja udah kelihatan. blingsatan kayak begitu. Apalagi nanti di akhirat. Aduh, makanya kita ayo semua saudara-saudara saya yang Islam, ayo kita belajar untuk benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala. Tadi kalau momennya kita cerita bagaimana kita bicara harus sopan. Ayo mulai sopan kepada siapapun. Dengan saudara, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan orang lain. Sopanlah. Karena sopan itu diajarkan, disuruh oleh Allah Ta'ala. Salah satunya lintalahum. Lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu perintah Allah. Kalau perintah Allah kita jalankan, itu pahala. Pahala di mana? Di akhirat. Nah, kalaupun ada di cerita saya ingin dunia saya berhasil, kemudian akhirat saya juga masuk surga, kan gitu ya. Allah sudah menyuruh, kejarlah akhirat, jalani akhirat. Dunia akan mengikuti. Maksudnya adalah semua takdir rizki itu Allah yang mengatur. Jadi kita cari akhiratnya beneran. Mudah-mudahan dunia kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Pekerjaan yang halal, thayyib, rezeki yang berkah dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti pada waktu kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala itu dalam keadaan tersenyum. Dan di akhirat itu insya Allah mudah-mudahan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Wabah virus corona yang terjadi di dunia sampai dengan sekarang ini, itu juga mengingatkan Pak Ustadz kepada kita bahwa dunia itu hanya sementara. Kemewahan, harta yang kita punya seolah-olah jadi nggak ada artinya. Punya mobil mewah mau dipakai kemana? Punya uang banyak mau dibeliin apa? Selain kebutuhan yang benar-benar kita perlukan ya. Semua dimintai pertanggungjawaban. Itu yang lebih penting. Nah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan harta yang halal dan toib, sehingga nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban, kita bisa memberikan pertanggungjawaban yang sesuai ya, yang halal juga dan toib juga.